pecinta bola. Nah, kali ini kita akan bahas secara mendalam, lengkap dan terperinci salah satu laga yang paling menyita perhatian sepanjang babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan sejarah dan gaya permainan yang sangat khas, yaitu Republik Ceko atau yang akrab kita sebut sebagai Bos Ceko, melawan Denmark yang sering dikenal dengan sebutan Demak Negara di kalangan penggemar bola tanah air. Pertarungan ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan laga penentuan satu tiket terakhir menuju pesta sepak bola terbesar di dunia, dan berlangsung dengan alur cerita yang penuh liku-liku hingga menit-menit terakhir. Laga hidup dan mati di Stadion Letna. Pertandingan ini digelar pada tanggal 31 Maret tahun 2026 di Stadion Letna, Praha, kandang dari Republik Ceko. Suasana di stadion sudah terasa panas sejak beberapa jam sebelum kick-off. Puluhan ribu supporter berkumpul meneriakkan yel-yel penyemangat, membawa bendera dan atribut tim masing-masing, menciptakan suasana yang sangat mendukung bagi para pemain yang akan turun ke lapangan. Bagi kedua tim, taruhannya sangat besar. Republik Ceko ingin mengakhiri penantian panjang mereka. Terakhir kali mereka tampil di putaran final Piala Dunia adalah pada tahun 2006, tepatnya 20 tahun silam. Sementara itu, Denmark datang dengan rasa percaya diri tinggi, ingin melanjutkan keikutsertaan mereka setelah tampil di dua edisi sebelumnya, dan berambisi menunjukkan bahwa mereka masih termasuk kekuatan utama di Eropa. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berjalan terbuka. Kedua tim saling berebut penguasaan bola, mencoba menemukan celah di pertahanan lawan. Namun, baru di menit ketiga, kejutan datang dari tuan rumah. Dari serangan balik yang cepat, umpan terobosan yang dikirimkan oleh kapten tim, Tom Sowet, berhasil diterima dengan baik oleh Pavel Schulz. Tanpa ragu sedikit pun, Schulz langsung melepaskan tembakan keras dari jarak sekitar 22 meter. Bola melesat melengkung dan melaju ke pojok atas gawang, membuat kiper Denmark, Mats Hermansen, hanya bisa berdiri mematung tak mampu menahan laju bola. Skor menjadi 1-0 untuk Republik Ceko. Sorak-sorai penonton meledak seketika, membuat suasana stadion semakin riuh. Namun, Denmark bukan tim yang mudah menyerah. Setelah tertinggal, mereka mulai meningkatkan intensitas serangan. Mengandalkan kecepatan di sisi sayap dan kekuatan dalam duel udara, Denmark terus menekan pertahanan Ceko. Beberapa kali mereka melepaskan tembakan dan sepak pojok berbahaya, namun keberuntungan belum berpihak. Kiper Metcalf tampil sangat tangguh, melakukan beberapa penyelamatan krusial yang membuat gawangnya tetap aman hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tipis 1-0 untuk tuan rumah. Babak kedua, perjuangan sengit dan balikan skor. Memasuki babak kedua, Denmark semakin memperketat serangan. Mereka mendorong seluruh pemain ke wilayah pertahanan lawan, memaksa Republik Ceko bertahan dalam tekanan yang sangat berat. Tekanan yang terus-menerus ini akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-72. Dari sebuah eksekusi sepak pojok yang dikirimkan secara sempurna oleh Mikkel Damsgaard, bek andalan Denmark, Joachim Andersen, melompat lebih tinggi dari semua pemain lawan dan melepaskan sundulan yang sangat akurat. Bola meluncur deras ke sudut bawah gawang, tak terjangkau jangkauan kiper Koch. Kedudukan berubah menjadi imbang 1-1. Semangat Denmark kembali menyala, sedangkan para pemain Ceko mulai terlihat lelah menghadapi gempuran yang tak henti-hentinya. Namun, mereka tetap berusaha mempertahankan struktur pertahanan dan sesekali melancarkan serangan balik untuk mengganggu konsentrasi lawan. Hingga peluit akhir babak kedua dibunyikan, skor tetap bertahan imbang. Artinya, pertandingan harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu selama 2 kali 15 menit untuk menentukan siapa yang berhak melaju. Di babak tambahan ini, ketegangan mencapai puncaknya. Pada menit ke-100, Republik Ceko berhasil memanfaatkan satu kesalahan kecil di lini belakang Denmark. Ladislav Krejci, yang menerima umpan di dalam kotak penalti, dengan tenang mengatur posisi dan melepaskan tembakan mendatar yang menembus celah kaki para bek dan kiper. Republik Ceko kembali memimpin 2-1. Namun, kisah belum berakhir. Denmark menunjukkan mental juara yang tak mudah menyerah. Mereka terus membanjiri area pertahanan Ceko dengan umpan silang dan serangan bertubi-tubi. Dan tepat pada menit ke-111, dari umpan silang yang melambung tinggi, Kasper Hauge berhasil menyundul bola dengan sangat keras
hingga menembus jaring gawang. Skor berubah menjadi 2-2. Hingga waktu 120 menit penuh selesai dimainkan, tidak ada lagi gol tambahan yang tercipta. Akhirnya, jalan satu-satunya untuk menentukan pemenang adalah melalui adu tendangan penalti. Detik-detik penentu di titik putih. Babak adu penalti ini menjadi momen paling menegangkan sepanjang pertandingan. Semua mata tertuju ke titik putih, baik pemain di lapangan maupun penonton yang menyaksikan dari tribun maupun layar kaca. Republik Ceko tampil sangat tenang dan percaya diri. Eksekusi pertama dari Pavel Souk melesat sempurna ke pojok gawang. Disusul oleh Tom Souek yang melepaskan tendangan keras dan akurat, serta Lusaglev yang dengan cerdik mengecoh pergerakan kiper. Ketiga tendangan mereka semuanya sukses masuk. Sementara itu, di sisi Denmark, tekanan terasa sangat berat. Eksekusi pertama dari Christian Eriksen berhasil masuk. Namun giliran Rasmus Højlund melepaskan tembakan yang terlalu lemah dan mudah diredam kiper. Kemudian, Anders Dreyer menembak terlalu tinggi hingga bola melambung melewati mistar gawang. Terakhir, Mathias Jansen mencoba menembak ke pojok kiri, namun Kof sudah membaca arahnya dan melakukan penyelamatan gemilang. Hasil akhir babak adu penalti adalah 3-1 untuk kemenangan Republik Ceko. Kemenangan ini membawa kebahagiaan luar biasa bagi seluruh warga dan supporter Ceko. Setelah menunggu selama 20 tahun, mereka akhirnya bisa kembali melangkah ke panggung Piala Dunia tahun 2026 dan akan tergabung dalam grup A bersama Meksiko, Korea Selatan, serta Afrika Selatan. Sebaliknya, Denmark harus menerima kenyataan pahit, gagal melaju untuk kedua kalinya secara beruntun, dan harus pulang dengan perasaan kecewa. Begitulah kisah lengkap, mendalam, dan penuh emosi antara bos Ceko melawan Demak Negara. Sebuah pertandingan yang membuktikan bahwa dalam sepak bola, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik, dan perjuangan hingga akhir akan selalu membuahkan hasil bagi yang pantas mendapatkannya. Masih banyak lagi cerita seru, analisis, dan alur pertandingan menarik lainnya yang akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Jangan lupa teman-teman, dukung terus channel pecinta bola ini ya. Tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru. Berikan like jika kalian menyukai ceritanya, dan tuliskan pendapat atau komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Kita akan kembali lagi bersama pecinta bola untuk membahas berbagai hal seru dan menarik seputar dunia sepak bola. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.